Apakah kamu tahu semua hal tentang Indonesia? Tahu dong. Yakin kamu tahu semua tentang Indonesia? Gimana ya? Ingin tahu banyak hal tentang Indonesia? Mau dong. Ya, acara tepat kamu tahu semua hal tentang Indonesia. Indonesiana mengupas tuntas Indonesia. Indonesiana. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesiana, ketemu lagi dengan saya Nasir Ahmad dalam program Indonesiana. Ini dia program yang membahas tuntas tentang Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas 5 warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Nah, kira-kira apa saja ya? Kamu bisa nebak apa enggak nih? Ayo, coba dong sebutin 3 aja. Yang pertama. Oke, yang kedua. Nah, yang ketiga. Wah, kayaknya banyak yang udah tahu ya. Oke, sip deh. Saya kasih jempol buat kamu yang udah jawab. Oke, kita mulai aja ya. Tapi sebentar. Ketimbang saya cuma ngejelasin doang, kayaknya lebih asik kalau kita kupas serba-serbi warisan budaya Indonesia sambil main games. Wah, pasti bakalan seru nih. Oleh karena itulah kami udah undang beberapa orang untuk main games dalam segmen Main Ini, Main Itu. Seru nih. Soalnya ya. Kenapa hatiku cenut-cenut? Kok saya jawabannya sama ya? Oh gitu. Iya, jawabannya sama. Ya gitulah. Oh, kata Ari A, berarti aku jawab B. Saya mau mendebat soalnya. Pengennya debat. Kita terlihat bodoh. Manakah yang termasuk warisan cagar alam yang diakui UNESCO? A. Taman Nasional Lorentz di Papua. B. Situs prasejarah Sangiran di Karanganyar. Kemarin saya baca ini. A sih. Yaudah juga dah. Duh, A. Yang A. Kayaknya Taman Nasional deh. Gak pernah denger sih. Tapi kayaknya ikut yang A. Lawrence tuh yang itu ya, apa? Pegunungan bukan Himalaya, apa? Jaya Wijaya bukan? Tahu. Kayaknya B deh. tentang penelitian gitu kayaknya B deh. Situs Sangiran. Kan di situ banyak itu kan. Manusia purba. B. Kayaknya kalau B, bukan deh. B juga deh. Kalau dia B saya A. Jawabannya adalah A. Taman Nasional Lorentz di Papua. Situs prasejarah Sangiran adalah warisan cagar budaya yang diakui UNESCO. Oh, A. Bener dong. Sama lah. Nah, kan salah. Manakah yang termasuk warisan cagar budaya yang diakui UNESCO? A. Candi Dieng di Jawa Tengah. B. Subak di Bali. Subak itu apa ya? B. Subak aku gak pernah denger, jadi A deh. Subak di Bali kayaknya. Subak apa sih? Subak di Bali deh. Nggak tahu di Subak. Subak itu kan udah dari zaman dulu tuh ada tuh buat teras sering di Bali kan. Mungkin ada hubungannya dengan budaya-budaya di Bali. Subak di Bali. Iya, Subak di Bali. Subak di Bali sih. Candi kayaknya. Candi Dieng. Candi Dieng. Di cagar Ada. budaya. Candi Dieng. Candi Dieng. Tapi kayaknya dia enggak dah. Kalau tadi kan cagar itu lebih ke benda kayaknya. Jadi Candi Dieng. Jawabannya adalah B. Subak di Bali. Subak adalah sistem irigasi tradisional yang unik. Nggak ngerti subak. Apa emang subak? Zong. Nggak salah. Kujang dan keris adalah senjata tradisional Indonesia yang termasuk warisan budaya yang diakui UNESCO. A. Benar. Atau B. Salah. Senjata tradisional. Betul. Benar lah. Kayaknya bener deh. Yang termasuk warisan budaya UNESCO. Salah. Keris ada senjata tradisional. Salah. Kalau Kris iya. Keris Kalau Kujang belum tahu nih. Kujang. Salah satunya belum kayaknya. Salah sih. Salah. Kujang deh kayak yang belum. Udah dari lama kan dari zaman kerajaan. Bener salah. Bener, iya bener, iya. Mau debat aja kalau mau debat. Kayaknya jawabannya bener. A aja.
Jawabannya adalah B. Salah. Baru keris yang resmi tercatat sebagai warisan budaya yang diakui UNESCO. Sedangkan kujang masih belum. Oh, baru keris ya, kujang belum? Kapal pinisi merupakan warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO. A. Benar atau B. Salah? Kurang tahu ya. Ini dari timur bukan? Sulawesi. Oh, kamu harusnya Buat tahu. angkat kargo. Kapal kargo itu man. Pernah denger sih kayaknya. Benar. 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 Benar kayaknya, benar. Warisan budaya ya. Masalahnya udah atau belum itu dia. Anda sekalian menjebak. Salah deh. Apa minisnya? Salah deh pokoknya salah. Kapal pinisi kan udah lama tuh. Iya. Ya kan? Dari zaman dulu kan. Udah diakui atau Candi belum? aja udah lama belum. Iya, candi aja belum. Benar. Betul. Finisi pernah dengar tapi samar-samar, tapi benar. Kalau saya benar. Idem dah, benar. Jawabannya adalah A. Benar. Seni pembuatan kapal pinisi ditetapkan sebagai karya agung warisan manusia oleh UNESCO pada tahun 2017. Nah, itu dia tadi babak pertama dalam segmen Main Ini Main Itu. Masih ada babak berikutnya loh, tapi sebelum itu kita bahas dulu yuk warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Yang pertama adalah keris. Keris adalah senjata tradisional Indonesia yang masuk ke golongan belati. Bentuknya gampang banget kita kenalin karena udah khas banget. Itu karena bilah keris atau yang disebut dengan wila punya bentuk yang meliak-liuk. Nama keris sendiri diambil dari bentuk bilahnya tersebut. Keris berasal dari bahasa Jawa yang merupakan singkatan dari melungker-melungker kang bisa ngiris. Artinya bentuknya beliuk-liuk tapi bisa ngiris. Makanya dikasih nama keris deh, gampang banget buat diingat ya. Pada masa lalu, keris dipakai sebagai senjata dalam duel atau peperangan. Pada masa sekarang, keris lebih sering dipakai sebagai aksesoris atau ageman yang punya nilai budaya atau sering dijadiin koleksi karena segi estetikanya. Nah, keris emang paling dikenal di tanah Jawa. Walaupun begitu, sebenarnya keris juga dikenal di seluruh wilayah Nusantara bagian barat dan tengah. Nah, keris dikenal dan digunakan di wilayah yang dulunya pernah kena pengaruh kerajaan Majapahit. Nah, lanjut. Warisan budaya yang kedua, yakni wayang kulit. Wayang kulit dan wayang golek adalah warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. A. Benar atau B. Salah? Taunya wayang doang nggak tahu Iya. kalau yang spesifiknya. gitu. Benar. Benar. Aku kenal semua, jadi benar. Wayang kulit benar. Wayang kulit itu kurus-kurus dia. Tapi kalau udah masuk Jawa Barat jadi wayang golek jadi gemuk. Oh gitu. Beda kan? Wayang kulit begini, kalau wayang golek udah gini. Kayaknya iya deh, kayaknya. Soalnya Kayaknya kalau wayang mah udah lama maksudnya. Benar. Saya salah. 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 Wayang golek kayaknya belum. Jawabannya adalah B. Salah. Baru wayang kulit loh yang merupakan warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Salah. Jawab benar. Pertunjukan wayang kulit menggunakan atau mengadaptasi cerita Ramayana dan Mahabharata. A. Benar atau B. Salah? Benar. Salah. Benar. Betul. Saya betul. Oh, betul. benar dong. Iya. Benar. Karena Ya memang seperti itu. iya, jadi Nggak tahu kenapa yakin benar aja. Kayaknya benar deh. kurang tahu cuma salah kayaknya. Ramayana, Sinta, iya, benar. Rama dan Sinta. Aku bener deh. Fix. Aku salah Bener deh. lah. Benar.
Benar. Yang saya lihat tuh mau wayang kulit, wayang golek, pasti ceritanya Mahabharata. Mahabharata, Pandawa 5. Wah, ada Bimanya, ada Arjuna, Krishna. apa segala Krishna. Itu mirip sama ini Ramayana. Benar dah. Benar. Jawabannya adalah A. Benar. Oh benar. Weh, benar. Siapakah tokoh wayang berikut ini? A. Bima atau B. Bisma? Bima deh. Saya jujur nggak tahu ya, cuman Ini Bima saya sih. Ya, Bima. 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 Bisma Kalau nggak Bisma, pernah dengar. Dari kukunya kayaknya. Iya, kukunya warna merah kuteknya Melengkung itu. gitu. Kuku Bima kan? masa Bima kayak gini sih? Bisma kayaknya sih. Bisma. Oh, Yang Bisma ada? jenggotan. Ada. Bima. Bima. Jadi ada Bisma, ada Bima. Oh, Kalau gitu? Bima itu kalau Bisma itu kakeknya dari Pandawa 5. Paham banget nih bapak ini. Iya, saya kan nonton Mahabharata. Oh gitu. Iya, jadi ya tahulah dikit-dikit. Tapi mukanya nggak cocok. Kayaknya Bisma. Samain aja deh, Bisma. Jawabannya adalah B. Bisma. Bisma adalah kakek dari Pandawa 5 dan para Kurawa. Sedangkan Bima adalah salah satu Pandawa 5, cucu dari Bisma. Aduh. Menjebak. Tapi gak kelihatan kayak kakek-kakek tadi. Jadi ya. Ya nggak gitu. Oh iya, maaf Aduh. deh. Nah, itu dia tadi games babak keduanya. Sekarang saya mau bahas nih beberapa serba-serbi tentang wayang kulit. Nah, kebetulan nih saya punya contoh wayang kulit nih. Nah, ini dia Sobat Indonesiana. Nah, yang ini nih adalah Bima, salah satu dari Pandawa 5. Nah, dalam pewayangan Jawa, selain membawa gada, Bima juga terkenal dengan senjata lainnya, yakni kuku pancanaka. Ini dia. Nah, Sobat Indonesiana, kamu tahu nggak? Kata wayang itu sendiri berasal dari bahasa Jawa, yakni mahyang, yang artinya menuju roh spiritual, dewa atau Tuhan yang Maha Esa. Ada juga yang bilang kalau wayang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. Kenapa? Soalnya kalau kita nonton pertunjukan wayang kulit, kita emang cuma ngelihat bayangan wayangnya aja di layar. Makanya di luar negeri wayang kulit disebut shadow puppet. Wayang kulit dimainin sama seorang dalang yang sekaligus menarasikan cerita serta dialog para tokoh wayangnya. Pertunjukan wayang selalu diiringi sama musik gamelan dan tembang yang dinyanyiin sama pesinden. Dalang memainkan wayang kulit di depan kelir atau layar yang terbuat dari kain putih, sementara di belakangnya disorotin blancong atau lampu minyak. Tapi di zaman modern pertunjukan wayang sudah pakai lampu sorot, audio set, dan peralatan elektronik lainnya. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang batik. Batik merupakan seni tradisional yang dapat ditemui di semua wilayah Indonesia kecuali Papua. A. Benar atau B. Salah? Benar. Kecuali Papua. Papua nggak ada ya batik? Papua emang nggak ada batik? Salah. Benar deh. Bentar. Benar. Salah kayaknya. Salah. Salah. Papua ada batik ya nggak sih? Ada ya? Bener. Kalau Papua bukan batik kalau nggak salah. Apa beda motif doang ya? Itu bener deh, kayaknya bener deh. Kayaknya bener deh, di Papua nggak ada deh kayaknya. Iya benar deh. Pelintahan Anda. Iya ganti jawaban jadi benar. Salah. Salah. Itu nggak semua wilayah itu ada batik juga. Ya salah di awalnya juga. Kata kuncinya itu kecuali Papua. Batik ada di Papua nggak? Gitu. Salah deh. Salah dah. Jawabannya adalah B. Salah. Papua pun memiliki batik yang dikenal dengan nama batik Port Numbai. Papua juga ada, Bro. Manakah yang merupakan batik motif kawung? A. Yang kiri atau B. Yang kanan?
Kawung. Kaung apa kaung? Kamu dulu, no? Ya, kaung. Kayaknya yang B deh. B kayaknya. A deh. B. Ini Yang kayaknya A. yang B ini bukan. Yang A. Yang A. Waduh, nggak bisa debat aku jadinya. Bener B, Gus. Gus B, beda. Boleh ganti nggak? Boleh. A aja ah. Orang Jawa kalau nggak tahu terlaluan. Ih, aku tahu. Selanjutnya. Kawung kayaknya yang itu ya. Kaung yang A dong. A, oh. Kaung. Soalnya dulu aku pernah gambar kaung. Kalau yang B ini pernah denger batik apa gitu, tapi bukan kawung. Karena yang B itu parang. Ya udah, yakin aja. Jawabannya adalah A, yang kiri. Motif batik kawung mirip buah kawung atau buah pohon aren. Sedangkan yang B adalah motif batik parang atau lereng. B bener. Cuma itu aja yang saya tahu. Cuma batik parang aja yang saya tahu. Saya ngandelin situ. Motif batik khas Pekalongan yang paling terkenal adalah motif batik Megamendung. A, benar atau B, salah? Aduh, apa nih ya? Sering denger namanya ya. Cuman Benar. Salah. Salah. Oh, gua dong Megamendung ya. Salah ya. Salah. Megamendung. Pernah denger? Kayak nggak nyambung ya sama Pekalongan ya. Kayaknya salah. emang Megamendung nama motif. Nah, baru tahu makanya. Saya nggak tahu, takut ngarang aja jadi salah. Kalau daerah Megamendung saya tahu. Iya. Jadi Pekalongan tuh lebih banyak kayak bunga-bunga gitu loh batiknya. Jadi kayak salah deh. Salah deh. B, salah. Benar deh. Pekalongan. Megamendung kan Jawa Barat. Emang iya ya? Ya udah salah deh, berarti ngikut dia, dikasih tahu soalnya. Ih, nggak boleh. Salah. Jawabannya adalah B, salah. Motif Megamendung adalah motif batik khas Cirebon, Jawa Barat. Megamendung Cirebon. Wah, games babak ketiganya semakin seru nih. Dan kita juga sekaligus dapat serba-serbi menarik tentang batik. Bicara soal batik, saya juga lagi pakai batik nih. Batik adalah kain yang digambar pakai cairan sejenis lilin yang disebut dengan malam. Tapi bukan malam hari loh, itu beda lagi. Secara etimologi kata batik berasal dari bahasa Jawa, yakni ambatik. Amba berarti lebar, luas atau kain, sedangkan titik berasal dari kata matik yang berarti membuat titik. Jadi pada dasarnya nih teman-teman, membatik artinya menghubungkan titik-titik sehingga menjadi gambar tertentu pada kain yang lebar. Menurut teknik pembuatannya nih, batik dibagi menjadi 3 jenis, yakni batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Sekarang batik udah berkembang ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan udah sampai ke mancanegara loh. Wow. Dan setiap daerah mempunyai motif dan corak batiknya masing-masing. Bahasan batik ini sebenarnya banyak banget loh. Lain kali akan saya bahas lagi deh di episode tersendiri. Makanya selalu nonton Indonesiana ya. Berikutnya yuk kita simak babak terakhir games. Main ini, main itu. Sekaligus ngebahas warisan budaya Indonesia lainnya, yakni noken. Noken adalah kerajinan tradisional asal Papua yang berupa A. Hiasan kepala atau mahkota. B. Tas tradisional. Noken. Taunya token. Ada keturunan Papua? Enggak ada. Kayaknya kepala deh. Tas. Noken. Bisa dulu apa orang dulu? A. Hiasan kepala. B, tas tradisional. A. Lebih sering sih orang Papua pakainya hiasan di kepala. Kepala mahkota. Yang lebih ditonjolkan itu. Ikut-ikut aja salah, Ri.
Kalau saya noken itu tas. Nggak ada ide sih, cuman kayak tas deh kayaknya. Iya. B, tas. Iya tas sih. Blank sama aja dah. Jawabannya adalah B. Tas rajut tradisional yang biasa digunakan oleh suku-suku di Papua, terutama yang berada di pegunungan. Iya. Aku tahu tapi nggak tahu namanya ini apa ini. Tradisional. Soalnya Bang Dayat punya dia. Iya. Laki-laki membuat noken untuk mengangkut kayu bakar, sedangkan perempuan membuat noken untuk mengangkut sayur atau hasil kebun. A. Benar atau B. Salah? Benar. Benar. Tuh. Benar. Benar deh. Betul. Ngangkut apa ya? Tapi laki-laki ngangkut kayu bakar, perempuan ngangkut sayur. Ya lebih kepada fungsi aja kan laki bawa yang berat kayu bakar. Kalau yang perempuannya sayur. Setuju sih. Saya pernah lihat apa lupa gitu. Ada yang ngangkut kepala babi apa gitu. Kayaknya salah deh. Cuman ini kayaknya terlalu ini ya. Oh kalau laki-laki kayu bakar, kalau ibu-ibu sayur mayur gitu. Salah. Salah sih kayaknya. Salah deh kayaknya. Ya. Nanti yang buat noken yang laki-laki dipakai perempuan salah juga kan? Malah dipangkut untuk sayur. Salah. Kayak bukan kayu bakar kan. Salah. Jawabannya adalah B. Salah. Noken hanya dibuat oleh perempuan dewasa Papua atau para mama karena noken merupakan simbol kedewasaan perempuan Papua. Itu alasannya, tapi benar jawabannya. Jago yang bikin pertanyaan siapa nih? Noken terbuat dari serabut kelapa yang dirajut menjadi tas. A. Benar atau B. Salah? Di Papua emang ada kelapa? Ah, emang iya bener-bener deh. Soalnya di Papua banyak kelapa, saya tahu. Benar. Benar. Salah. Benar. Salah nih. Lain. Salah. Kenapa kelihatannya? Ya benar deh. Ini kan tasnya yang dipakai di kepala kan. Iya. Sakit atuh kalau di kepala. Salah berarti. Kayak dari apa sih tadi tuh kayak benang gitu, kayak benang salah deh. Salah. Salah deh saya. Ya salah. Jawabannya adalah B. Salah. Noken terbuat dari pohon menduam atau pohon nawa atau anggrek hutan. Perasaan tadi kayak sabut kelapa. Anggrek hutan. Oh, Masya Allah. Nggak mikir sih emang. Betul juga. Noken adalah tas rajut asal Papua yang serbaguna. Karena bisa dipakai ngebawa barang kebutuhan sehari-hari, hasil ladang, makanan, bahkan nih bisa dipakai buat gendong adik bayi atau anak kecil. Nah, multifungsi banget ya tas ini ya. Noken juga punya keunikan lainnya nih. Kalau biasanya kita panggul tas di bahu, beda nih. Noken dipanggul pakai dahi atau kening dengan kantong tasnya menggantung di punggung. Nah, tadi di game sudah sedikit dibahas kalau noken cuma dibuat sama para mama atau perempuan dewasa Papua. Itu karena kenapa? Noken adalah simbol dari kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan. Nah, nilai-nilai tersebut sering diasosiasiin pada perempuan Papua. Nah, makanya nggak heran ya kalau orang Papua sangat menjunjung tinggi derajat para perempuannya. Luar biasa sekali ya. Ternyata bikin noken gak gampang loh sobat. Soalnya noken harus dibikin secara manual pakai tangan, handmade ya. Dan sampailah kita di warisan budaya Indonesia yang kelima. Nah, kalau tadi kita udah bahas benda serta kerajinan tradisional Indonesia, sekarang kita akan bahas kuliner Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia untuk dunia. Kira-kira apa ya? Saya kasih waktu buat kamu untuk menjawab. Sekalian kita simak jawaban dari peserta games. Kira-kira mereka tahu nggak ya? Kuliner yang diakui UNESCO sih, yang saya tahu cuma rendang. Iya itu, setahu saya rendang. Rendang. Rendang kali. Iya, rendang doang taunya. Cuma asem. Kayaknya gudeg nih.
Terasi. Terasi. Apa ya, dodol. Apa Sal? Apa sih kemarin? Apa sih? Nggak tahu. Aku nyari loh. Setelah ditanya aku langsung Padahal nyari. aku yang nyari duluan. Lupa apa tapi lumpia apa kalau nggak salah? Ya nggak sih? Lumpia setahu saya. Dan kuliner warisan budaya yang diakui UNESCO adalah lumpia. Oke, gimana? Jawaban kamu bener nggak? Jangan-jangan kamu nggak nyangka ya kalau jawabannya adalah lumpia. Oke deh, sebelum kita bahas serba-serbi tentang lumpia, kita lihat dulu para peserta games yang menyicipi lumpianya. Di segmen Icip ini, Icip itu, cobain yuk. Belum pernah ikutan mukbang ini, jadi sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya. Cocok. Lu pakai sambal gini ya? Jujur guys, ini berapa kali guys. Iya. Wah enak ini mah. Isinya ada ayam. Aduh, gue nge-review makanan gini kayak selebgram. Kalau dari teksturnya sih Apa sih yang kayak ini apa? Iya. Kayak bikin kroket tapi bukan kulitnya bukan kroket gitu. Apa namanya? Iya, lumpia. Ini kayaknya kulitnya dari terigu. Isinya apa ya? daging kayak abon. Ayam suwir ya, ayam. Daging sapi. Kalau yang dari terlihatnya sih ayam ya. Cicip lagi ya, kurang tadi sekali. Ini kayak yang udah digiling gitu jadi kayak abon. Terus ada biasa bumbu-bumbunya ini kayak ada daun bawang, terus bawang putih. Kayaknya sayur. Terus ini apa ya? Kayak agak lembek-lembek enak gitu ya. Teksturnya tuh kayak ada sayur-sayurnya gitu. Kan kalau ayam kan kalau digigit dia nggak langsung belah. Kalau ini digigit langsung belah gitu. Kentang apa ya? Isinya rebung Sama rebung. ebi ya. Engkol. Engkol apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kolnya. Gak tahu. Nggak, ini kayak ada rebung. Luar biasa. Enak. Enak. Enak, lapar. Mantap. Enak sih. Sedap. Gratis. Lumpia adalah panganan Indonesia sejenis roulade yang terpengaruh dari kuliner Tionghoa. Bernama lumpia. Nah, dari sana juga nama lumpia berasal. Di Indonesia, ada beberapa jenis lumpia, misalnya lumpia Jakarta, lumpia Surabaya, lumpia Basa, dan masih banyak lagi nih. Tapi yang paling terkenal adalah lumpia Semarang. Cara bikin lumpia cukup gampang loh sobat. Bahan-bahannya juga mudah banget untuk didapetin. Misalnya ya, daging ayam, rebung, udang, telur, bawang putih, garam, merica, dan kulit lumpia yang terbuat dari tepung. Nah, ada cerita menarik nih sobat tentang lumpia Semarang. Lumpia ini dibuat oleh Choa Tayo, seorang pedagang keturunan Tionghoa yang datang ke Semarang sekitar tahun 1800. Di sana dia membuka usaha dagang makanan khas Tionghoa, salah satunya adalah lumpia. Wah, saya jadi nggak sabar untuk nyobain lumpia ini nih. Langsung saja saya coba ya. Ternyata enak banget ya. Kelezatannya pantas diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, Sobat Indonesiana, itu dia tadi serba-serbi 5 warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Kita udah tonton keseruan dan kelucuan tingkah para peserta games, juga sudah mencipin salah satu kuliner Indonesia, yakni lumpia. Pokoknya seru banget episode kali ini. Dan sebenarnya nih, Sobat, masih banyak sih warisan budaya Indonesia lainnya yang bisa kita angkat, tapi itu kita bahas di lain kesempatan ya.
Soalnya kenapa? Karena kita dibatasi oleh durasi waktu nih. Jadi sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa untuk mengirimkan kritik, saran, serta masukan ke MTA Indonesia. Kira-kira topik apa lagi ya yang bisa kita bahas berikutnya? Kirimkan masukan kamu ke alamat email di bawah ini. Jangan lupa pakai subjek Indonesiana ya. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan info tentang Indonesiana atau program MTA Indonesia lainnya, follow aja akun-akun media sosial MTA Indonesia, termasuk channel YouTube-nya ya. Oke deh, saya Nasir Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan kalian. Kita jumpa lagi ya di episode selanjutnya. Pastinya kita akan bahas lebih banyak lagi serba-serbi tentang Indonesia lainnya. Terima kasih banyak udah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.